The Health Insider, Quality of Life. Hai Insider, berhubungan intim merupakan salah satu kebutuhan dasar biologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ada banyak mitos berhubungan intim yang menyebar di media sosial, masyarakat, sampai ada yang menjadi budaya. Nah, sekarang kami akan mengupas tentang mitos-mitos seputar hubungan seksual yang sering dianggap fakta oleh banyak kalangan, terutama remaja, guna mengedukasi dan meluruskan berdasarkan fakta ilmiah yang sebenarnya. Dari jurnal Mitos, Seks, dan Keperawanan, mitos tentang perilaku seksual muncul ketika orang tua atau pendidik tidak mau mendidik anaknya tentang seks, kemudian menjadi tabu untuk dibicarakan. Budaya tabu untuk membicarakan seks ini kemudian melahirkan mitos-mitos tentang seks di masyarakat yang sebagian besar salah, tapi diyakini oleh para remaja dan bahkan sampai membudaya. Apa saja mitosnya? Berikut mitos tentang hubungan intim versi The Health Insider. Yang pertama, perawan dinilai dari keluar tidaknya darah saat berhubungan intim pertama kali. Kita pasti sering mendengar jika perempuan yang pertama kali berhubungan intim, vaginanya akan mengeluarkan darah karena selaput darahnya sobek. Sebelumnya, selaput darah itu apa sih? Selaput darah adalah lapisan jaringan tipis dan elastis yang terletak di bawah lubang vagina. Bentuk selaput darah masing-masing wanita itu berbeda dan juga bisa berubah seiring waktu. Jika masih utuh, bagian ini mungkin terlihat seperti cincin yang melingkar di sekitar vagina. Kemudian, beberapa bagian di selaput darah tidak mengandung serabut saraf, otot, atau sel darah, sehingga tidak mungkin berdarah atau sakit meskipun robek. Nah, faktanya selaput darah bisa robek bukan hanya karena hubungan intim, melainkan bisa terjadi karena beberapa hal, seperti berolahraga, bersepeda, atau melakukan masturbasi. Jadi, penilaian perawan dinilai dari keluarnya darah saat berhubungan intim ini tidak benar ya. Karena beberapa wanita ada yang tidak memiliki selaput darah sejak lahir. Dan bahkan ada pula yang sudah melakukan hubungan seksual, selaput darahnya tetap utuh. Nah loh, ini adalah mitos yang paling banyak tersebar di berbagai negara yang bahkan sebagian besar ada tradisi mengecek keperawanan wanita seperti di negara bagian Maharashtra, India Barat. Tes keperawanan ini dilakukan saat malam pertama pernikahannya di atas spray berwarna putih untuk memastikan pengantin wanita benar-benar perawan atau tidak. Uji keperawanan ini bahkan dinilai penting dari proses pernikahan karena diawasi oleh lembaga desa. Jika terbukti ada darah yang keluar, maka wanita dianggap perawan. Dan jika tidak, pengantin laki-laki diizinkan untuk membatalkan pernikahan, yang bahkan bisa sampai dipermalukan di depan umum. Tradisi ini sampai ditentang dan bahkan orang-orang tuh ramai-ramai meluncurkan gerakan untuk menghentikan praktik menghina ini oleh para aktivis di sana. Mitos yang kedua, melompat setelah hubungan intim mencegah kehamilan. Mitos selanjutnya adalah wanita sering melompat-lompat setelah melakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan. Konon, hal ini dapat membantu menghancurkan sperma atau mengeluarkan sperma. Faktanya nih guys, begitu sperma telah masuk melalui misfi, mereka akan mencari sel telur yang matang dan siap dibuahi. Sperma yang telah masuk ke dalam akan sulit dikeluarkan, maka potensi kehamilan tetap ada. Sperma dapat bertahan hidup di dalam organ reproduksi wanita selama 5 hari, sehingga sebelum terjadinya masa subur pun tetap dapat menyebabkan kehamilan. Jadi, mitos tersebut tidak benar adanya ya. Sebab sperma punya gerakan berenang yang sangat cepat. Gerakan sekencang apapun tidak akan berpengaruh dalam membantu menghancurkan sperma dan mencegah kehamilan. Selain itu, ada banyak mitos mencegah kehamilan seperti batuk dan bersin untuk mengeluarkan sperma yang padahal ini nggak ada gunanya sama sekali. Lalu ada mitos berhubungan intim sambil berdiri yang faktanya saat berhubungan seksual dalam posisi apapun termasuk berdiri akan tetap memungkinkan untuk hamil. Mitos pencegah kehamilan ini telah menyebar ke banyak negara, salah satunya di Kenya. Di tahun 2016, Jen, seorang pendiri kesehatan, bertanya ke beberapa remaja perempuan tentang bagaimana cara mencegah kehamilan.
dan mereka tahu cara mencegahnya. Namun alih-alih mereka menjawab dengan alat kontrasepsi, mereka malah menjawab mencegah kehamilan dengan cara mandi air panas, minum air panas, melompat kuat setelah hubungan seks, berhubungan seks dalam posisi berdiri, berhubungan seks saat hujan, ataupun di kolam renang. Nah, semua itu adalah mitos yang tidak didasari oleh kebenaran fakta ilmiah. Namun ironinya, banyak remaja perempuan yang masih mempercayai itu semua. Mitos nomor 3, pegangan tangan atau ciuman atau dipangku atau berenang bisa bikin hamil. Hayo, siapa di sini yang waktu SD, SMP, atau SMA pernah dikasih tahu kalau pegangan tangan, melakukan ciuman, dan bahkan dipangku bisa menyebabkan hamil? Itu semua adalah informasi yang nggak benar ya guys. Kontak fisik dengan lawan jenis tidak bisa menyebabkan kehamilan, kecuali dengan melakukan hubungan seksual sampai terjadi penetrasi. Sentuhan fisik seperti ciuman hanyalah tindakan mesra yang bisa merangsang atau merasakan gairah dengan tujuan memperoleh kepuasan aja dan tidak bisa bikin hamil karena tidak ada pertemuan antara sperma dan sel telur yang terjadi saat kamu menggenggam tangan seseorang, bukan? Lalu, bagaimana dengan berenang? Apakah berenang dengan lawan jenis bisa menyebabkan kehamilan? Di tahun 2020, KPAI pernah memberi statement heboh soal wanita bisa hamil gara-gara berenang bareng pria. Maka bisa terjadi sebuah kehamilan. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Pertemuan yang tidak langsung, misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada pria terangsang dan mengeluarkan sperma dapat berindikasi untuk hamil. Tutur Komisioner KPAI. Namun pernyataan tersebut disanggah oleh Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu yang mengatakan bahwa pernyataan itu keliru. Sel sperma di luar tubuh hanya memiliki potensi hidup yang sebentar, setelah itu menurun drastis dalam artian sudah mati. Itu juga harus di dalam tempat yang bersih tanpa mengandung apapun. Jika sperma tercampur dengan air klorin, tentu saja cepat rusak dan bisa mati. Jadi, tidak memiliki kemampuan untuk bergerak cepat untuk mencari sel telur. Lanjut mitos nomor 4, Miss V longgar karena sering berhubungan intim. Banyak orang yang percaya bahwa elastisitas vagina bisa hilang dan kendor selamanya. Bahkan kondisi ini digadang-gadang menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan pasangan di atas ranjang. Namun, benarkah demikian? Istilah vagina longgar menjadi stigma yang ditujukan pada wanita yang terlalu sering melakukan hubungan intim. Namun, stigma ini hanya mitos belaka ya. Menurut sehatku.com, vagina adalah organ reproduksi yang elastis. Artinya, otot-otot di vagina bisa meregang saat ada yang masuk atau keluar, seperti penis, mainan seks, atau bayi. Bahkan tidak butuh waktu lama bagi vagina untuk kembali ke bentuk aslinya. Namun, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi elastisitas vagina, seperti pertama, faktor usia. Seiring bertambahnya usia, elastisitas vagina berubah dan biasanya mulai terjadi pada usia 40-an. Ini karena kadar estrogen mulai menurun saat wanita memasuki fase perimenopause. Penurunan kadar estrogen menyebabkan lapisan vagina menjadi lebih tipis, kering, dan terasa kurang elastis. Kemudian yang kedua ada persalinan. Saat menjalani persalinan normal, otot-otot vagina meregang untuk menjadi jalan lahir bagi si bayi. Setelah itu, vagina akan terasa sedikit lebih longgar dari biasanya yang secara bertahap akan mengencang kembali. Namun jika persalinan sudah dilakukan berkali-kali, otot-otot vagina harus dibantu dengan latihan olahraga untuk mengencangkannya kembali ya. Yang kelima, seks sama dengan olahraga. Nah, banyak yang mengatakan bahwa aktivitas seksual merupakan olahraga yang menyenangkan dan dapat membakar banyak kalori. Namun menurut studi New England Journal of Medicine, rata-rata pasangan hanya bercinta selama 6 menit. Nah, selama periode waktu yang singkat ini, detak jantung maksimum dan tekanan darah selama orgasme hanya meningkat sekitar 15 detik dan kemudian kembali normal dengan cepat.
Jadi, jika membakar 4 kalori per menit, itu artinya kita hanya membakar 24 kalori aja. Jumlah yang sangat kecil untuk memenuhi syarat sebagai olahraga, bukan? Oke, itulah beberapa mitos hubungan intim versi The Health Insider. Penyebaran misinformasi tentang hubungan intim ini seakan sudah menjadi budaya di lingkungan kita. Terlebih, rata-rata informasi ini banyak didengar oleh rentang usia anak-anak sampai remaja. Karena itu, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk mengenal pengetahuan seksual untuk membekali dan menyadarkan kita betapa pentingnya mengetahui organ reproduksi untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan martabat dalam mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang baik. Oke deh Insider, sekian informasi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!